Musik mencari teman Ateot tidak mudah. Ateot apabila untuk Ateot teman duka. Tang. Kisah akan berawal pada zaman dahulu kala yang mana bahkan kakek dari kakek-kakeknya kakek saya mungkin masih berbentuk embrio. Di sebuah tempat sirkus keliling terdapat seorang badut dengan kondisi disabilitas atau dalam keseharian maaf kata kita sebut bongkok, sehingga dengan kondisinya pada saat ini membuat si badut yang ternyata adalah seorang remaja menjadi bahan tertawaan, bahkan seringkali menerima perilaku berlebihan yang kerap kali menjurus ke arah penganiayaan. Dikarenakan tidak memiliki nama, orang-orang biasa memanggilnya si bongkok, atau jika ada yang cukup baik sekalipun maka ia akan tetap dipanggil dengan sebutan orang aneh. Kendati demikian, si bongkok merupakan pria normal yang memiliki hasrat juga keinginan merasakan kenikmatan dari kerang kukus setengah gosong, dan secara kebetulan pula hatinya terpaut pada seorang partisipan sirkus yang merupakan seorang wanita tulen bukan jadi-jadian bernama Lorelei. Mengesampingkan itu semua, pria ini ternyata sangat tertarik dengan sains kedokteran, khususnya anatomi tubuh manusia, dan sekalipun banyak hinaan yang datang, hal itu tak menyurutkan keinginan si pria tanpa nama untuk menambah ilmu pengetahuannya, hingga suatu ketika sebuah kejadian merubah kehidupannya. Semuanya berawal tatkala Lorelei, atau kita sebut saja Lore, sedang melakukan aksinya berayun di tengah udara kesana kesini macam Spider-Man yang lagi ngetes jaring, yang mana di tengah pertunjukan terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Lore harus terjatuh dari ketinggian yang cukup ekstrim, dan hal itu membuat tulang selangkanya, saya bilang selangkanya bukan selangkangan, saya ulangi, hal itu membuat tulang selangka Lore mengalami patah sehingga berdampak sangat fatal karena membuat Lore tidak dapat bernafas. Dengan bergegas, pria tanpa nama mendatangi Lore untuk memeriksanya, dan bisa kita lihat dari sudut pandang si pria bahwasanya ia dapat memvisualisasikan anatomi tubuh Lore sehingga ia mengetahui bagian mana dari tubuh Lore yang mengalami patah tulang. Secara bersamaan pula terdapat pria lain bernama Victor yang merupakan seorang dokter, ini dia orangnya, dan ia juga datang untuk memeriksa keadaan Lore, yang mana Victor lalu membuat sebuah kesimpulan bahwasanya tidak ada yang bisa mereka lakukan selain membiarkan Lore tewas begitu saja akibat tidak bisa bernafas. Akan tetapi dengan mengikuti intuisinya, pria bongkok justru meminta jam saku kepada Victor, kemudian melakukan sesuatu yang bahkan tidak akan terpikir oleh tukang pangkas rambut sekalipun. Ini kenapa baba tukang pangkas segala? Setelah berhasil menyelamatkan Lore, Victor pun terkejut sekaligus merasa takjub. Namun Victor juga heran mengapa si bongkok menggunakan riasan yang begitu konyol, dan Victor pun harus kembali dibuat terkejut tatkala si bongkok mengatakan bahwa ia hanyalah seorang badut di sirkus tersebut. Melihat potensi yang ada dalam diri si bongkok, Victor mengatakan bahwa si pria hanya menyia-nyiakan kehidupannya, dan sesungguhnya si bongkok harus keluar dari tempat tersebut jika ingin membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Dan inilah dia, Victor Frankenstein. Barnaby, sang pemilik sirkus, ini dia tampang cemberutnya yang merasa kesal dengan arogansi Victor pun melampiaskan kemarahannya terhadap si bongkok dengan membakar semua buku-bukunya, juga memasukkannya ke dalam kandang, dan hal ini diam-diam diperhatikan oleh Victor, yang mana Victor kemudian berusaha membebaskan si bongkok, akan tetapi semua kembali lagi kepada si bongkok. Jika ia ingin merubah kehidupannya, maka si bongkok harus percaya kepada Victor dan berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupannya tersebut. Dan dikala si bongkok setuju untuk melarikan diri, dengan kecerdasan yang dimiliki mereka berdua tentu tidak sulit untuk melarikan diri, bahkan mereka berhasil memporak-porandakan tempat tersebut. What do we do now? Where are they? Eyes open, door shut. Setelah berhasil melarikan diri, Victor lalu mengajak si bongkok menuju kediamannya, dan di sana Victor melakukan semacam terapi okupasi terhadap si bongkok, karena Victor telah paham bahwasanya terdapat abses atau bisul raksasa yang berkutat sekian lama pada punggung si pria, sehingga menyebabkan pria tersebut bongkok. Dan jalan satu-satunya agar si bongkok bisa kembali normal adalah dengan menyedot nanah pada punggung si pria, kemudian memberikannya penyangga, dan tentu saja hal tersebut sangat menyakitkan bagi si pria. Your muscles
Usai melakukan terapi, Victor kemudian memberikan nama sahabatnya terdahulu kepada si bongkok, yaitu Igor. Pastinya agar si pria memiliki panggilan yang layak. Dan sesudahnya Victor pun berpamitan bahwa selama semalam ia akan berada di ruang bawah tanah, sementara Igor bisa melakukan apapun di kediamannya tersebut. Dan bisa kita lihat, setelah Igor membersihkan dirinya, ia kini menjadi sosok pria yang amat sangat berbeda, ditambah dengan setelan pakaian yang layak, membuat saya setuju bahwa penampilan dapat merubah segalanya. Coba kalau pakai celana pendek sama kaos kutang molor, niat beli rumah dikira ntar minta sumbangan lagi. Sementara itu di lokasi sirkus yang baru saja dibuat ricu oleh dua lakon, terdapat seorang detektif bernama Turpin yang sedang menyelidiki laporan Barnaby atas perampokan juga pembunuhan. Dan tentu saja tuduhan tersebut ditujukan untuk pria bongkok yang kini memiliki nama Igor. Namun dalam hipotesis miliknya, Turpin mengungkap bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepada Igor tidaklah benar. Selain itu, Turpin juga menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal berdasarkan kantong milik Victor yang secara tidak sengaja terjatuh dan ditemukannya, di mana isi dari kantong tersebut ternyata adalah potongan kaki singa. This is disgusting. I didn't walk there of its own accord. Tentunya Victor tidak berencana memasak sup karena setahu saya yang dibuat sup hanyalah kaki ayam, bukan kaki singa. Namun dengan mengaitkan beberapa kasus terhadap hilangnya anggota tubuh di beberapa tempat, Turpin benar-benar merasa curiga dengan orang asing yang membantu si bongkok. Dan apa yang sebenarnya akan dilakukan pria misterius tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Victor. Something reeks here. Keesokan paginya, Victor sudah tidak berada di tempat dan meninggalkan pesan kepada Igor bahwasanya dirinya sedang kuliah, entah benar-benar kuliah atau untuk sebuah urusan lain. Namun karena tak memiliki kesibukan, Igor menyempatkan diri menjenguk Lore dan meminta penjaga di sana untuk memberikan Lore beberapa bahan medis. Just tell her a friend will be back. Sepulang dari rumah sakit, Igor menemukan poster dirinya juga Victor dengan status buron. Untuk itulah Igor bergegas memberitahu Victor tentang hal tersebut. Namun bukannya merasa panik, Victor justru merasa gambar tersebut sama sekali tidak mirip dengan dirinya. Sedangkan sekalipun gambar Igor sangatlah mirip, namun yang sedang diburu adalah seorang pria bongkok tanpa nama, bukan Igor yang kini telah memiliki fisik normal. Nameless, hunchback, and Igor no longer exists. Ketika makan, Igor menanyakan apa maksud Victor menyelamatkan dirinya, sedangkan Victor sendiri sebenarnya ke tempat sirkus hanyalah untuk membeli anggota tubuh dari beberapa hewan yang sudah mati kepada Barnaby. Akan tetapi ketika Victor bertemu Igor, ia melihat adanya potensi dan kecerdasan yang dimiliki Igor, sehingga Victor pun berniat menjadikan Igor sebagai asistennya. Untuk apa? Mengenai potongan tubuh hewan yang berusaha didapatkannya, Victor memiliki sebuah teori jika kehidupan hanyalah bersifat sementara, maka demikian juga dengan kematian. Karena itulah ia membuat sebuah proyek dengan mengumpulkan berbagai anggota tubuh hewan yang sudah mati, lalu menyatukannya. Dan dengan mengalirkan listrik biologis kepada anggota tubuh tersebut, Victor berhasil membuatnya berfungsi normal, atau dengan kata lain, ia memberikan kehidupan. Di sini Igor melihat sebuah kekurangan Victor yang mana Victor tidak memahami tentang syaraf sehingga memasangnya dengan serampangan dan membuat anggota tubuh tersebut bergerak tidak serasi. Dan potensi milik Igor inilah yang membuat Victor menyelamatkannya, juga ingin menjadikan Igor sebagai asisten. There he is. As my assistant, you shall be at the very heart. Dari sinilah Victor mulai mengerjakan proyek miliknya, sementara Igor bertugas untuk menyusun saraf dan membuat organ-organ tersebut kembali berfungsi normal. Namun sesungguhnya di sela-sela misinya, Igor sangat merindukan Lore, hingga suatu ketika Victor mengajak Igor untuk pergi ke sebuah pesta. I'm going out on the town. Victor, I'm not sure I'm suited for this. Fish. And we need you. We're sucking the. Igor. Di pesta itulah Igor secara tidak sengaja melihat Lore yang kini bekerja pada seorang bernama Baron Bomine. Aneh banget namanya. Namun ketika Lore pertama kali mengetahui bahwa Igor adalah si bongkok yang menyelamatkan nyawanya, Lore sangat terkejut dan merasa senang. Name. Well, It's you. You saved my life. Setelah memperkenalkan Victor, mereka pun saling berbincang. Di sini terdapat sedikit salah paham antara Lore dengan Victor tentang teori Victor terkait hidup dan mati. Karena itulah sesudahnya Victor meminta Igor untuk tidak lagi menemui Lore karena wanita tersebut bisa menjadi pengalih perhatian Igor. I don't think you should see that girl again. what? Why? You met our monster.
Sekembalinya dari pesta tersebut, Victor menunjukkan hasil karya mereka berdua selama ini. Namun begitu melihatnya, Igor merasa sangat terkejut karena semua sungguh di luar ekspektasinya, mengingat apa yang ada di depannya adalah penggabungan semua anggota tubuh hewan atau lebih tepatnya menyerupai monster. Jadi alih-alih merasa senang, Igor justru merasa prihatin. It's about more than that. Bersamaan dengan Victor menghantarkan listrik terhadap objek, Igor juga kehilangan rasa pesimisnya berganti dengan rasa takjub karena monster tersebut benar-benar hidup. Igor juga merasa lebih berbahagia karena Victor mengajaknya untuk mempresentasikan hasil kerja keras mereka bukan lagi sebagai asisten, melainkan sebagai mitra kerja Victor. To be my partner. Ketika berada di sebuah universitas untuk presentasi, tak lupa Igor juga turut mengundang Lore. Namun sama seperti Igor pada awalnya, terlihat beberapa orang yang tidak begitu tertarik, bahkan ada yang pergi begitu saja. Apalagi pada beberapa percobaan awal tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada makhluk yang merekai nama Gordon tersebut. Hingga menyisakan 2 orang saja, yaitu Lore dan salah seorang bangsawan bernama Finnegan. Di tengah cuapan Finnegan untuk mencerca Victor atas kegagalannya, Finnegan tiba-tiba saja dibuat bungkam tatkala Gordon menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun tak berapa lama kemudian, bukan saja sekedar hidup, Gordon justru menunjukkan perilaku buas nisme atau lebih tepatnya keagresifan tingkat hewan, kemudian melarikan diri. Don't let him escape! Tak ingin kehilangan asetnya, Victor pun meminta Igor untuk mengejar Gordon, sementara Gordon sendiri bertindak semakin beringas, kejam, dan tak berperasaan, persis seperti perilaku orang-orang di balik meja sana. Bahkan Gordon menyerang Igor hingga hampir membuat Igor terjatuh dari ketinggian. Kendati demikian, tetap saja Victor lebih mengutamakan untuk menyelamatkan monster ciptaannya daripada Igor, hingga akhirnya Victor sendiri terkena imbas dari keagresifan Gordon, dan hal itu membuat Victor tak punya pilihan lain selain kembali mengambil kehidupan monster ciptaannya. Pasca kejadian tersebut, terjadi perdebatan antara Victor dan Igor. Dan di sela perdebatan itulah muncul si Finnegan yang awalnya mencibir presentasi Victor, namun kini dirinya justru merasa bahwa karya Victor teramat sangat brilian, dan tujuan Finnegan adalah meminta Victor kembali menjalankan proyeknya, karena Finnegan akan memfasilitasi dan membiayai seluruh kegiatan Victor. That would take considerable resources. Can provide you with whatever it is you so require. Sesungguhnya Igor tidak menyetujui hal tersebut, sehingga kembali terjadi perdebatan di antara mereka, dan kembali Igor harus terdiam tatkala Victor mengingatkan bahwa Igor bisa menjadi seperti sekarang ini adalah karena bantuan Victor. Tanpa adanya Victor, Igor masih akan menjadi badut yang bongkok dan tak memiliki masa depan. You have forgotten what I did for you at the circus. Am I making myself clear? Yes, Victor. Keesokan paginya kediaman Victor didatangi oleh detektif Turpin, dan tentu saja Turpin telah menyelidiki juga mengetahui kejadian saat presentasi. Hanya saja dirinya tidak memiliki cukup bukti untuk menangkap Victor. Ketika melihat Igor, Turpin sepenuhnya yakin bahwa Igor adalah si bongkok, orang yang dicarinya selama ini. Namun Turpin harus menahan diri karena tidak memiliki bukti. Demikian juga ketika ia berdebat dengan Victor, sekalipun semuanya sudah jelas seperti dugaannya. Akan tetapi lagi-lagi Turpin kembali harus menahan diri dikarenakan kurangnya bukti, sehingga ia tidak bisa melakukan penggeledahan dan menangkap Victor. Be careful, Mr. Frankenstein. I'll be back with a warrant. Pada saat menemui Lore, Lore juga tidak sependapat karena apa yang dilakukan Victor adalah menentang alam, dan tentu saja akan ada konsekuensi untuk itu semua. Akan tetapi Igor juga mengatakan bahwa tanpa Victor dirinya tetap berada di sirkus sebagai orang bongkok, bahkan mungkin hingga akhir hidupnya. Lore pun sependapat dengan Igor, namun Lore juga mengatakan bahwasanya sebagai seorang teman yang saling menjaga, sudah sepantasnya Igor mengingatkan jika Victor berada pada jalan yang salah. Menimbang perkataan Lore, Igor berniat membujuk Victor agar Victor mau menghentikan percobaannya. Namun baru saja ia ingin mengungkapkan pemikirannya, ayah Victor telah datang terlebih dahulu dan berbicara kepada Victor agar Victor mau menghentikan semua percobaan bodohnya. Karena berkat ketergila-gilaan Victor terhadap percobaannya, hal itu membuat nama keluarganya mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Hunter, get up. Oleh karena mencoba mematahkan argumen ayahnya, Victor pun harus mendapatkan sebuah tamparan keras, benar-benar sebuah tamparan maksud saya, yang mana hal itu diketahui oleh Igor karena secara diam-diam ia mengintip pertengkaran Victor dengan ayahnya. More important than anything there can never forgotten.
Perdebatan dengan sang ayah membuat Victor mengalami kekalutan, di mana ia harus membuat keputusan untuk menghentikan proyeknya atau justru menentang sang ayah dengan melanjutkannya. Namun pada saat itulah, karena merasa prihatin, Igor yang awalnya ingin menghentikan Victor justru memberikan dukungan pada proyek Victor, juga memberikan beberapa solusi untuk kendala yang selama ini didapatkan Victor pada monster ciptaannya. Lightning. One of my early designs for the Lazarus. Dengan antusias yang kembali membara dan dengan dibantu oleh Igor tentunya, Victor kemudian melanjutkan untuk membuat monster ciptaannya. Sementara itu, Turpin tidak mendapatkan surat penggeledahan dari hakim karena kurangnya bukti, namun karena ia memiliki keyakinan bahwa Victor melakukan sesuatu yang menentang kepercayaannya, maka dengan tanpa mementingkan peraturan dan hukum yang ada, ia membawa beberapa anak buahnya untuk melakukan penggeledahan di kediaman Victor. But sir, you have no warrant. I need to find out what's in that basement. Kita kembali kepada Igor. Di sela kesibukannya bersama Victor, Igor pergi ke sebuah pesta dansa bersama Lori. Karena bagaimanapun juga ia merupakan pria normal yang harus memenuhi kebutuhan monster kecilnya. Namun setelah menyelesaikan urusan monster kecil miliknya dan kerang kukus gosong peliharaan Lori, Igor mendapati Turpin bersama anak buahnya berusaha mendobrak kediaman Victor. Frankenstein, open the door! 3, 1, 2, 3. Dengan mengendap, Igor masuk ke rumah Victor. Sayangnya tanpa ia sadari, Turpin mengetahui hal tersebut. Ketika memperingatkan Victor, Victor justru tidak mau meninggalkan kediamannya, lalu membiarkan polisi menyita alat-alat ciptaannya. Maka ia pun meminta Igor untuk pergi dengan kereta yang sudah Victor pesan kepada Finnegan untuk bersiap melalui sebuah pintu bawah tanah yang terhubung dengan selokan. The sewers is the only way out. Try and open it. Igor Strassman, meet Igor Strassman. Ketika mencoba mengambil alat untuk membuka pintu bawah tanah, Igor menemukan mayat manusia yang ternyata merupakan teman Victor dulu, dan orang itu bernama Igor Strassman, nama yang kini digunakannya. Melihat Igor yang panik, Victor pun kemudian menjelaskan bahwa temannya tersebut tewas bukan karena dibunuhnya, melainkan karena overdosis. Sesaat sebelum membuka pintu untuk melarikan diri, Turpin muncul dan menodongkan senjatanya. Namun Victor berhasil melumpuhkan bahkan menghancurkan tangan Turpin dengan memasukkannya ke dalam roda gigi raksasa. Inspector. Sesampainya mereka berdua di rumah Finnegan, Victor menceritakan semuanya. Dan karena Finnegan masih membutuhkan Victor untuk menyelesaikan ciptaannya, juga secara kebetulan Finnegan memiliki sebuah kastil di tempat terpencil yang sangat cocok untuk ilmuwan sekaligus buron, maka Finnegan segera menyiapkan kereta untuk mengantar Victor juga Igor ke tempat yang ia maksud. I'm not leaving then. Sayangnya pada titik ini Igor merasa bahwa Victor sudah bertindak terlampau jauh. Bahkan Victor mencongkel mata Igor terdahulu demi karyanya. Karena itulah Igor memutuskan bahwa ia tidak akan lagi membantu Victor. Dan karena alasan inilah Finnegan merasa Igor sudah terlalu banyak mengetahui semuanya, sehingga tanpa pikir panjang Finnegan memerintahkan anak buahnya untuk menyekap kemudian membunuh Igor dengan cara menenggelamkannya. Beruntung sekali bagi Igor karena belum waktunya sawet alias tewas, maka ia pun berhasil melepaskan ikatan dan menyelamatkan diri. Sedangkan Turpin sendiri kehilangan tangan tidak membuat dirinya mendapatkan pujian, namun justru karena melakukan penggeledahan tanpa adanya surat perintah, menyebabkan Turpin selain kehilangan tangan, ia juga harus kehilangan pekerjaan karena dikeluarkan dari kepolisian. Sir. From the whole force, in fact. I have been to in order to protect you from criminal charges. Kembali kepada Igor yang entah bagaimana ceritanya kini tengah berada di tempat Lore. Ketika terbangun, ia melihat jam tangan milik Victor yang selalu dibawa Victor kemanapun ia pergi, yang tidak sengaja ditemukannya ketika Victor menjatuhkannya. Di sanalah Igor melihat sebuah nama, yaitu Henry Frankenstein, kakak kandung dari Victor yang telah tewas. Igor kemudian menyadari betapa Victor menyayangi kakaknya tersebut, dan karena alasan bahwa Victor lah yang memberikannya kehidupan baru, Igor kembali merubah pemikirannya. Kemudian bergegas menuju ke tempat Victor berada. Bahkan Lore yang berusaha untuk menghentikan Igor pun ikut tersadar bahwa pemikiran Igor memang benar adanya, sehingga Lore bersedia menemani Igor untuk membantu Victor. You must understand, I have to go. And you will not go alone. Dalam perjalanan, ketika akan mencapai kastil, terdapat beberapa anak buah Finnegan yang berjaga dengan membawa senjata. Untuk alasan itulah, Lore menjadi pengalih perhatian agar Igor bisa leluasa menyelinap ke dalam kastil. Namun tanpa mereka sadari, terlepas dari statusnya sebagai polisi, Turpin masih saja berusaha untuk memburu dan menghentikan Victor. What's this? It's with Satan.
weapon must be stopped. Ketika berhasil memanjat kastil, Igor menemukan bahwa Victor telah siap dengan ciptaannya dan selanjutnya mereka akan menggunakan petir untuk menghidupkan si monster. Namun sebelum itu, Igor diam-diam menemui Victor dan mengatakan bahwa Finnegan mencoba untuk membunuhnya. Maka tidak lepas kemungkinan juga bahwa setelah Victor berhasil menghidupkan ciptaannya, Finnegan juga akan membunuh Victor. Have me killed. I believe he intends to kill you too. Father, I sent you. Don't be ridiculous. Yes. Bukannya percaya, namun justru Victor salah mengartikan, sehingga membuat mereka kembali pada perselisihan. Igor kemudian berkata bahwa semuanya tentang saudara Victor yang sangat dihormatinya, yaitu Henry. Namun bagi Victor, semuanya lebih dari tentang Henry. Karena bagi Victor, dialah penyebab kematian Henry. Dan jika Victor bisa menyebabkan kematian, dengan adanya keseimbangan, Victor juga harus bisa memberikan kehidupan. Karena itulah Victor sangat tergila-gila dengan percobaannya tentang memberikan kehidupan, dan sekeras apapun upaya Igor untuk menghentikannya, sama sekali tak menyurutkan niat Victor untuk menciptakan kehidupan. Life now. Victor! Ketika petir menyambar monster ciptaan Victor, dan ternyata Victor benar-benar berhasil memberikan kehidupan kepada monster tersebut. Namun seperti apa yang diperingatkan Igor bahwa mereka akan kelebihan energi, dan saat hal tersebut benar-benar terjadi, ledakan pun tidak terhindarkan. Sehingga selain memporak-porandakan tempat tersebut, ledakan itu juga merenggut nyawa Finnegan. Ketika Turpin tiba, tempat tersebut sudah setengah hancur dan hanya menyisakan Victor berikut Igor, yang mana Turpin kemudian mengutuk perbuatan Victor yang tidak seharusnya dilakukan. Namun di tengah perdebatan, samar-samar terdengar sebuah suara, dan suara tersebut berasal dari monster ciptaan Victor sendiri. Come to me. Saat Victor mencoba berbicara kepada ciptaannya, yang ia dapati hanya pandangan kosong dari monster tersebut. Dan saat Turpin melepaskan tembakan, hal itu justru membuat si monster menjadi agresif, kemudian menyerang Victor. Yang mana Victor harus dibawa kembali pada keadaan semula, di mana saat Victor memberikan kehidupan pada ciptaannya, namun ia terpaksa harus kembali merenggut kehidupan tersebut tatkala si monster menyerang secara membabi buta, bahkan membunuh Turpin. Berkat bantuan Igor dan kerjasama mereka berdua, Victor akhirnya berhasil membunuh monster tersebut. What are we going to do, Victor? We will do the only thing we can do. Two hearts! Di akhir film, Igor tidak dapat menemukan Victor dan hanya menemukan sebuah surat yang menyatakan bahwa sekarang Igor bisa menjalani hidup bebas bersama Lore, sementara Victor harus pergi menjauh. Bukan karena menyesali perbuatannya, akan tetapi untuk mencari tahu di mana letak kesalahannya kali ini, sehingga ia gagal menciptakan monster yang memiliki akal. Dan pada saatnya nanti, Victor akan kembali membutuhkan Igor untuk kembali menciptakan sebuah monster yang jenius di bawah kendalinya. Wahai penduduk bumi, dari film ini kita diberitahu bahwa sebuah obsesi memang baik adanya, akan tetapi tetaplah pada jalan yang seharusnya, karena sesuatu yang menyimpang akan memiliki konsekuensi tersendiri. Selain itu, jangan sekali-sekali mengungkit dengan apa yang kalian berikan pada orang lain. Bahkan jika kalian menyelamatkan nyawa seseorang, bukan berarti kalian berhak atas nyawa orang tersebut. Yang mana seperti saya katakan bahwa semua tindakan baik maupun buruk memiliki konsekuensi tersendiri, dan cepat atau lambat kalian pasti akan menerimanya. Yang bisa saya katakan hanyalah tunggu dan lihatlah. Saya selaku admin dengan segenap awal karya pamit mohon diri. Cupang anget Dua Lipa. You whip up my appetite.